Beckham sudah jalin komunikasi dengan John Hartman. John Hartman akui hatinya bergetar dengar lagu Indonesia Raya. Peserta FIFA Series telah diumumkan. Erick Thohir, ujian serius bagi timnas Indonesia. Punya lisensi UEFA sejak usia 20, John Hartman ungkap alasan tertarik melatih timnas Indonesia. Beckham sudah jalin komunikasi dengan John Hartman. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra akui sudah menjalin komunikasi dengan pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Komunikasi antara Beckham dan Hartman terjadi sebelum Big Match Super League antara Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion GBLA, Bandung, pada 11 Januari lalu. Ya, dia nanyain kabar juga, nanyain kabar gimana dan kondisinya gimana. Dia juga sempat sampaikan salam juga sebelum lawan Persija karena dia nonton lawan Persija di televisi. Kata Beckham, "Alhamdulillah saya bisa cetak gol dalam laga itu. Semoga itu bisa jadi pembuktian saya juga." Kepada Hartman, imbuh Beckham. Hartman sebelumnya mengungkapkan akan memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang berkiprah di Super League. Pelatih berpaspor Inggris ini juga aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain Garuda lainnya. Beckham menilai langkah Hartman itu menjadi nilai plus untuk mendekatkan diri dengan pemain. Baik sih karena itu bagus juga, karena dia langsung bisa chat pemain juga. Itu jadi nilai plus dia juga untuk bisa cepat berbaur sama pemain, kata Beckham. Hartman dihadapkan pada kalender penting selama 2026, termasuk menjalani debut bersama Garuda dalam FIFA Matchday pada Maret. John Hartman akui hatinya bergetar dengar lagu Indonesia Raya. John Hartman optimis bahwa timnas Indonesia ke level tertinggi. Harapan besar muncul saat Herman ditunjuk untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Semua hasil minor yang terjadi termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 diharapkan bisa diobati. Memiliki kualitas, dia cukup teruji saat memimpin di level negara termasuk meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 untuk kali pertama. Selanjutnya, Indonesia akan jadi proyek baru sang juru taktik agar timnas bisa menjadi salah satu tim yang meraih prestasi. Sejauh ini respon publik cukup positif meski dia belum pernah memimpin pertandingan skuad Garuda. Hartman menjelaskan bahwa dia datang ke Indonesia dengan motivasi tinggi. Termasuk saat pertama kali mendengarkan lagu Indonesia Raya yang membuatnya semakin optimis ada tugas besar yang harus dikerjakan. Apalagi, supporter timnas dalam kondisi penuh kekecewaan melihat kerja Patrick dan timnya, ada emosi yang hadir terutama saat melihat supporter kompak memberikan dukungan di stadion. Saya rasa ini hanyalah kumpulan emosi yang beragam. Saya rasa sejak pagi ini, saat mendengarkan lagu kebangsaan dan merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar, kata John Hartman. Pelatih berpaspor Inggris ini melihat bahwa skuad Garuda memiliki potensi untuk terus berkembang. Menjadi salah satu negara yang fanatik dengan bola, semua tentu akan menatap ke Piala Dunia. Ini yang membuat misinya akan memakan waktu panjang dan butuh kesabaran untuk melewati proses. Sebagai pelatih yang baru ditunjuk, dia sadar ada harapan besar dari masyarakat yang ingin melihat timnasnya ada di level tertinggi. 280 juta orang yang Anda tahu layak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di tingkat tertinggi sepak bola dunia. Terangnya, Piala Dunia memang jadi misi untuk jangka panjang yang akan coba diusahakan dengan baik. Dia juga sudah melihat bagaimana masyarakat Indonesia benar-benar mencintai timnasnya. Setahun ke depan akan jadi masa untuk meracik skuad terbaik di bawah komando Hartman. Ujian penting akan terjadi di Piala Asia 2027 sebelum menggantungkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Mereka sangat menginginkannya, lolos ke Piala Dunia. Anda bisa merasakannya dalam video yang saya tonton, tutupnya. Peserta FIFA Series telah diumumkan. Erick Thohir, ujian serius bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan FIFA Series 2026 menjadi kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menguji nyali dan kemampuan timnas Indonesia dengan lawan-lawan yang memiliki gaya bermain yang sama sekali berbeda. Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Para pemain kita akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Ini adalah ujian, sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ucap Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 23 hingga 31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St. Kitts and Nevis. FIFA mengonfirmasi daftar lengkap tuan rumah dan komposisi grup dari FIFA Series 2026.
Ini jadi tanda pencapaian penting untuk melanjutkan ekspansi dan inisiatif sepak bola putra dan putri di tim nasional, tulis FIFA di situs resmi. FIFA mengumumkan daftar peserta FIFA Series 2026 yang terdiri dari 48 negara. Jumlah ini dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 kesebelasan. Meski sudah mengumumkan daftar peserta FIFA Series 2026, FIFA belum rilis jadwal FIFA Series 2026. Dalam waktu dekat hal ini akan segera diumumkan. Ajang ini penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat dunia karena berada dalam kalender FIFA Matchday. Selain itu, FIFA Series juga bisa jadi acuan bagi kualitas skuad Garuda di bawah kendali pelatih anyar, John Hartman. Punya lisensi UEFA sejak usia 20, John Hartman ungkap alasan tertarik melatih timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman memang baru berusia 50 tahun, namun dia sudah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman melatih. John Hartman memulai karir kepelatihannya justru ketika seorang pemain memulai karir sepak bola profesionalnya, yakni 17 tahun. Dia bahkan mendapatkan lisensi UEFA di usianya yang baru 20 tahun. Saya mulai melatih pada usia 17 tahun. Saya mendapatkan tim pertama saya pada usia 18 tahun, lisensi UEFA saya pada usia 20 tahun, kata John Hartman. Dia mengakui punya kepribadian obsesif di mana ketika dia sudah tertarik pada sesuatu, dia akan mengerahkan segalanya untuk meraihnya. Jadi, saya memiliki kepribadian obsesif. Ketika saya berkomitmen pada sesuatu, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya. Itu adalah kekuatan sekaligus kelemahan saya, kata pelatih asal Newcastle ini. Sikap obsesifnya ini yang justru membawanya ke berbagai belahan dunia dan petualangan baru. Bahkan dengan CV mentereng dengan membawa timnas Kanada baik putra dan putri ke Piala Dunia, John Hartman memastikan dedikasinya untuk timnas Indonesia. Saya rasa komitmen dan semangat untuk melatih telah membawa saya dari Inggris ke Selandia Baru, Kanada, dan sekarang ke Indonesia untuk merasakan berbagai budaya, katanya. Dengan ambisi itu, lanjut John Hartman, dia tak hanya ingin membawa timnas Indonesia ke tingkat lebih tinggi tapi juga menerapkan filosofinya untuk menjadi warisan bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Menurut saya Indonesia sangat menarik karena Anda bisa merasakannya secara nyata. Negara ini siap melangkah ke level selanjutnya. Mudah-mudahan warisan saya adalah saya dapat membantu proses itu, katanya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.